Hai semua, Assalamualaikum, selamat datang di channel Yulia Listiari. Di video kali ini aku akan bikin olahan pisang. Jual di rumah aja pasti laris manis banget. Ini ide bakulan yang sering aku buat ya teman-teman. Dan ini bisa tahan sampai berhari-hari loh teman-teman. Nah, penasaran bagaimana cara aku membuat? Yuk simak videonya sampai selesai. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Terima kasih. Pertama-tama kita siapkan pisang. Di sini aku pakai pisang raja. Teman-teman bisa pakai pisang muli atau pisang apapun. Di sini pisangnya aku pakai 10 buah. Kemudian kita potong-potong aja seperti ini. Kita belah menjadi dua ya teman-teman. Kalau udah dibelah menjadi dua, kemudian pisangnya ini akan kita tumis. Di sini aku akan menumisnya menggunakan margarin ya teman-teman, supaya nanti rasanya itu lebih enak menurutku. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan minyak goreng juga boleh. Dan kemudian ini kita tumis aja, masukkan ke dalam panci atau pan. Lanjut ini kita masak aja sampai matang ya teman-teman, sampai bagian kecoklatan seperti ini. Bisa dibalik sisinya. Kalau udah ini bisa diangkat dan ditiriskan dulu. Selanjutnya kita akan membuat bahan rotinya. Siapkan mangkuk besar, masukkan 1 butir kuning telur, tambahkan 3-4 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh ragi instan. Kemudian susu bubuk aku pakai 1 saset atau 30 gram. Tambahkan air dingin aku pakai 120-120 ml. Ini wajib banget air dingin ya teman-teman, karena kita menggunakan mixer ya. Kemudian kita aduk sampai benar-benar tercampur gulanya. Kalau udah masukkan tepung terigunya. Ini aku pakai 250 gram tepung terigu. Kemudian masukkan air lagi, kemudian ini diaduk sampai tercampur rata. Di sini aku menggunakan spatula biar nggak terlalu berat mixernya ya teman-teman. Nah, kalau udah tercampur, masukkan margarin. Ini sekitar 50 gram aku pakai. Kemudian ini kita tambahkan lagi 1/4 sendok teh garam. Lanjut ini akan kita mixer sampai kalis dan elastis ya teman-teman. Ini sekitar 10-15 menitan. Di mixer sampai benar-benar kalis ya teman-teman. Nah, kalau udah adonannya ini akan kita diamkan dan ini kita bulatkan dulu. Kemudian kita tutup dengan plastik wrap, ini diamkan selama 30 menit. Setelah adonannya sudah mengembang, ini sekitar 30 menit ya teman-teman. Kalau udah kita akan timbang. Untuk per adonannya ini sekitar 50 gram ya teman-teman. Dan adonannya ini kita rounding aja menggunakan tangan seperti ini aja. Jangan sampai udara yang terperangkap itu bisa masuk. Kemudian kita susun dan lakukan sampai semua selesai. Kalau udah selesai, kita diamkan dulu sampai 30 menit ya. Sambil menunggu antri, di sini aku ambil satu bagian yang pertama, lalu kita gilas seperti ini menggunakan rolling pin dan diratakan sampai membentuk kotak seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita beri isian. Di sini aku pakai pisang yang udah ditumis tadi dan juga selai coklat. Untuk selai coklatnya ini udah agak sedikit keras karena aku masukkan ke dalam kulkas ya teman-teman. Kemudian kita tutup aja dan dilipat seperti ini. Sisir bagian pinggirannya ini jangan sampai putus ya teman-teman, bisa menggunakan pisau atau scraper. Lanjut kita gulung sampai benar-benar ke ujung dan dirapatkan bagian pinggir dan pinggir-pinggirannya ya. Ini hasilnya udah jadi. Kita susun aja ke loyang. Di sini olesin dengan minyak atau margarin ya teman-teman loyangnya. Kemudian kita lakukan sampai semuanya selesai. Kemudian rotinya akan kita diamkan selama 90 menit dan rotinya ini aku taruh di oven, tapi ovennya ini posisi mati ya teman-teman. Setelah didiamkan selama 90 menit sudah mengembang 2 kali lipat, langsung kita olesin aja dengan susu cair atau bisa kuning telur ditambahkan dengan susu cair ya teman-teman. Menurutku lebih bagus pakai kuning telur supaya permukaannya itu lebih coklat ya. Kalau udah bagian atasnya di sini aku pakai keju parut. Kemudian dikasih dengan choco chip atau pakai coklat flakes juga boleh ya teman-teman. Nah, kalau udah ini akan kita langsung panggang aja di oven. Di sini aku taruh di rak paling tengah. Kemudian kita setting selama 25 menit dengan suhu 180 sampai 200 derajat. Disesuaikan aja dengan ovennya masing-masing ya teman-teman. Di sini aku menggunakan api atas bawah. Kalau bisa memanggang roti ini menggunakan suhu di awal itu yang sangat panas supaya rotinya itu cepat mengembang. Nah, kalau udah ini bisa langsung kita olesi dengan margarin, olesi sampai benar-benar tercampur rata ya bagian atasnya. Hasilnya jadi seperti ini supaya teksturnya itu lebih lembab dan juga tetap empuk ya rotinya.
Nah, kalau rotinya tuh udah agak sedikit dingin, bisa dialasi dengan plastik. Teman-teman bisa dibungkus seperti ini. Aku pakai plastik ukuran 15 kali 12 kalau nggak salah, tapi aku lupa ini plastiknya ukuran berapa. Pokoknya disesuaikan aja dengan ukuran ya teman-teman. Nah, menurutku kalau teman-teman mau jualan langsung dibungkus seperti ini, rotinya tuh bisa tahan sampai berhari-hari. Ini minimal itu sampai 3 harian, tapi kalau maksimal bisa sampai 1 minggu kok teman-teman. Tetap empuk, beneran tetap empuk kalau udah dibungkus seperti ini. Mantas aja ya kalau orang jualan roti itu dibungkus seperti ini supaya dia tuh teksturnya itu lebih empuk teman-teman, dan bisa tahan sampai berhari-hari. Sekarang kita akan lihat bagian dalamnya. Ini menurutku beneran teksturnya itu lembut banget, apalagi bagian dalamnya itu lumer dari pisang, dan si coklatnya ini bikin nagih banget loh teman-teman. Untuk harga jual teman-teman bisa disesuaikan dengan kota masing-masing. Di sini aku jual sekitar 3.000 sampai 5.000. Pokoknya disesuaikan dengan ukuran ya teman-teman. Oke, cukup sekian tutorial pembuatan roti pisang coklatnya. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.